Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, insyaallah pagi ini kita memulai untuk ngaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi, yang terkenal dengan Imam Bukhari. Kalau kita perhatikan di sini sudah saya siapkan ada satu penjelasan bahwa Kitabul Adab, jadi di kitab Sahih Bukhari itu yang nama asli kitab itu adalah Al-Jami' Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Di sana semestinya ada satu kitab ya. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada istilah kitab-kitab, yang kitab itu nanti dibagi dalam bab-bab kan itu. Dan salah satu kitab yang ada di kitab Sahih Bukhari itu namanya Kitabul Adab. Kitabul Adab. Di Kitabul Adab itu hadis-hadis yang dijelaskan itu dimulai dari hadis nomor 5625 sampai 5872. Jadi ada 248 hadis. Jadi ada 248 hadis, yaitu hadis yang ada di Kitabul Adab yang ada di Sahih Bukhari. Sementara kitab ini Al-Adab Al-Mufrad ya, Al-Adab Al-Mufrad ini itu memuat 1322 hadis. Oleh karena itu sebagian yang ada di kitab Al-Adab Al-Mufrad itu adalah dari kitab Adabul Mufrad, Kitabul Adab maksud saya, Kitabul Adab yang ada di Sahih Bukhari. Kemarin kita coba lihat ini. Jadi sini ada Kitabul Adab ini, kalau kita buka, kita klik ini. Inilah Kitabul Adab yang ada di Sahih Bukhari, yang dimulai dengan babu qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Itu dimulai dari nomor hadis 5625. Jadi ini. Jadi kitab Al-Adab Al-Mufrad itu diambilkan sebagian hadis-hadisnya yang dari Kitabul Adab yang ada di Sahih Bukhari itu kan. Oke, kita teruskan. Sementara pengarang kitab ini namanya Imam Bukhari itu, beliau lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Syawal 194 Hijriah, dan beliau wafat pada malam Sabtu fi lailatis sabti, yaitu pada Lailatul Fitr, pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Makanya ketika Imam Bukhari itu wafat, beliau berumur sekitar 62 tahun. Kalau begitu, masa hidup Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i duluan mana? Imam Syafi'i kemarin sudah saya jelaskan, beliau lahir tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Ketika Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari berumur 10 tahun ya, Imam Bukhari berumur 10 tahun. Kalau nama lengkap dari Imam Bukhari ini, Syekhul Islam Al-Imam Al-Hujjah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Jadi nama aslinya adalah Muhammad, anaknya Abdullah, makanya Abu Abdullah kan itu ya. Jadi Muhammad itu anaknya Ismail, jadi kakeknya Bukhari namanya Ibrahim, dan seterusnya. Ini Al-Bukhari Al-Ju'fi. Jadi Al-Bukhari itu adalah menisbahkan kepada tempat ya, Al-Bukhara ya, Al-Bukhara gitu ya. Itu. Mari kita pelajari dari kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Al-Adab Al-Mufrad itu adalah
hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab, ya, yang menjelaskan tentang adab, yang menjelaskan tentang tata krama. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa Imam Bukhari itu menulis khusus tentang kitabul adab disebabkan karena ketika beliau itu sedang bermunajat di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau itu mendapatkan satu inspirasi bahwa ada jalan untuk menuju ke surganya Allah, kan itu. Dan salah satu jalan itu yang teramat sangat penting adalah terkait dengan akhlak. Bahkan kalau kita perhatikan Rasulullah SAW sendiri itu diutuskan liutammima husnal akhlak, kan. Bu'ithtu liutammima husnal akhlak. Jadi aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan untuk menyempurnakan husnal akhlak, ay makarimal akhlak, ay mahasinal akhlak, kan. Jadi Rasulullah sendiri itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik saja disempurnakan, apalagi akhlak yang tidak baik. Ya kalau akhlak tidak baik ya diperbaiki, kan itu, ya, diperbaiki. Nah, mari kita pelajari dari hadis yang pertama, kan itu. Ini kita perhatikan. Jadi bab qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa wassayna lan masiyati ingsun al insana ing manungsa biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone husnan, wasiat dengan satu kebajikan. Jadi kita itu diminta oleh Allah untuk apa? Agar kita berbuat baik kepada manusia. Ini kita lihat, jadi hadis ini dijelaskan bagaimana sejarahnya hadis ini, termasuk kitab ini, kitab Adabul Mufrad itu sampai kepada kita, kan itu. Ini kalau kita perhatikan bahwa kitab ini sampai kepada kita itu atas jerih payah di samping jerih payah Imam Bukhari, tetapi juga jerih payah dari murid-murid dari Abu Nasr, murid-murid dari Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hasan itu. Memang pernah ditulis oleh Profesor Azumardi Azra, kan itu. Jadi keilmuan dunia. Jadi tata cara keilmiahan dunia ini berhutang budi dengan Islam. Yang paling utama adalah berhutang budi dengan hadis. Kenapa seperti itu? Ini kalau kita kaitkan dengan sejarah. Jadi penulisan buku sejarah Islam pada masa awal itu mengikuti persis tata cara hadis. Kalau kita perhatikan yang namanya hadis itu, sistematika hadis itu mesti didahului dengan apa hadis itu? Didahului dengan sanad. Jadi ada sanad, setelah ada sanad nanti terus ada matan, setelah itu ada mukharrij, ada perawi. Yang namanya sanad itu adalah rentetan dari para perawi yang menyampaikan hadis itu sampai kepada sumbernya, kan itu. Kita ketahui bahwa manakala hadis itu adalah hadis qudsi, maka sumbernya adalah siapa? Allah. Kalau hadis itu hadis marfu, sumbernya siapa? Rasulullah. Jadi hadis marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Kalau hadisnya itu adalah hadis mauquf, maka sumbernya adalah sahabat. Kalau hadis itu adalah hadis maqtu, maka sumbernya adalah tabi'in, kan itu. Nah, penulisan sejarah termasuk di dalamnya adalah penulisan karya ilmiah, itu berhutang budi dengan itu. Jadi pada masa awal Islam itu penulisan sejarah dan peradaban Islam itu ditulis dengan tata cara hadis. Kalau saudara berkesempatan untuk membaca salah satu contoh, misalkan kitab ini mestinya kitab kontemporer, cuma ditulis ala klasik, yaitu Tarikhul Khulafa yang ditulis oleh As-Suyuti. Itu di buku sejarah itu jadi ada sanadnya, ada materi sejarahnya, dan ada mukharrijnya. Itu. Jadi begitulah penulisan sejarah pada masa awal Islam, maksud saya itu. Nah, ketika pada masa pertengahan, ketika penulis sejarah itu dengan sumber sejarahnya sudah jauh, sudah lama, dan kalau mau mencantumkan sanadnya itu betapa panjangnya sanadnya, kan. Jadi ini dari terus sampai kepada sumber berita. Maka ketika diyakini bahwa akan menjadikan sanadnya itu menjadi semakin panjang, sehingga ilmuwan pada waktu itu mengambil langkah, jadi sanadnya dihilangkan,
tapi tetap mencantumkan mukharrij atau mencantumkan perawinya. Dan begitulah tata cara kita ketika menulis karya ilmiah. Kalau kita mengutip, apa ketentuannya? Harus mencantumkan referensinya kan. Ini pada masa pertengahan seperti itu, dan itulah yang diikuti. Makanya memang ilmuwan dunia itu ya itu berutang budi dengan Islam, termasuk apa pendidikan-pendidikan yang ada di Barat. Ada seorang penulis Barat, Charles Michael Stanton, itu menulis Higher Learning in Islam kan, itu Higher Learning in Islam. Itu beliau membuktikan bahwa cara pendidikan yang ada di Barat sekarang ini itu banyak berutang budi dengan Islam. Satu contoh misalkan kalau di perguruan tinggi itu ada gelar akademik, profesor misalkan, lektor kepala, lektor asisten ahli. Apakah dalam Islam dulu sudah ada? Di Madrasah Nidhamiyah itu strata guru tertinggi adalah asy-syaikh, itu tertinggi. Seperti Asy-Syirazi, pengarang kitab Muhadzab, itu yang menjadi Syekhun Nidhamiyah pertama, itu gelarnya asy-syaikh. Nanti di bawahnya apa? Di bawahnya mudarris. Di bawahnya mudarris. Di bawahnya lagi apa? Di bawahnya lagi adalah mu'aid. Jadi mu'aid itu kan dalam konteks sekarang asisten dosen kan itu. Asisten dosen. Asisten dosen itu semestinya tidak boleh mengajar, bertanggung jawab sendiri terhadap perkuliahannya, tetapi harus di bawah tanggung jawab dari seorang guru besar kan itu. Dari seorang syekh atau dari seorang syekh tadi, guru besar itu kan itu, syekh itu. Oleh karena itu kalau pada masa Madrasah Nidhamiyah itu, bahwa yang masuk ke kelas dan menjelaskan materi perkuliahan itu adalah syekh itu. Loh, terus mu'aid tugasnya apa? Tugasnya mu'aid adalah memberikan penjelasan-penjelasan terhadap berbagai kesulitan yang dialami oleh tulab, yang dialami oleh mahasiswa di luar jam perkuliahan. Ya. Ini kalau bisa seperti ini, akan terjadi satu transmisi ilmu yang luar biasa baik kan itu ya. Sayang kalau sekarang kita perhatikan, termasuk asisten-asisten dosen itu sudah mengajar ya, asisten ahli itu sudah mengajar penuh sendiri kan itu. Oke. Ini kita perhatikan bahwa bagaimana sejarah penulisan hadis ini diawali dengan ini. Akhbarona Abu Nasr, akhbarona wis ngabaraken na ing kita sapa Abu Nasr, bapak Nasr rupane Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Hamid Ibnu Harun Ibnu Abdul Jabbar Al-Bukhari Al-Ma'ruf bibni Nayazaki. Jadi Al-Bukhari ini bukan Imam Bukhari ya, ini ya Ahmad ini kan itu, Ahmad ini. Jadi ini kita dikasih tahu bahwa telah mengabarkan kepada kita siapa yang mengabarkan Abu Nasr, siapa dia? Ayah Nasr itu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Hamid Ibnu Harun Ibnu Abdul Jabbar Al-Bukhari, yang terkenal dengan penyebutan Ibnu Nayazaki. Dia mengatakan qiraatan alaihi faqarra bih. Jadi dibacakan satu naskah, ya ini naskah al-mufrad itu, dan dia mengaku itu. Terus dia jelaskan, qadima alaina hajjan fi safar sanat 70 wa 300. Itu telah menghadap kepadanya ada orang-orang haji pada waktu bulan Safar tahun berapa? Tahun 370. Ya, tahun 370. Qala akhbarana Abul Khair. Jadi Abul Khair itu mengatakan, siapa Abul Khair itu? Ahmad bin Muhammad Ibnu Jalil Ibnu Khalid Ibnu Huraiz Al-Bukhari Al-Karmani Al-Abqasi Al-Bazzar. Kapan Ahmad itu membacakan itu? Sanata 22 wa 300, jadi tahun 322 Hijriah. Terus yang namanya Ahmad bin Muhammad Ibnu Jalil itu mengatakan qala, dia mengatakan haddatsana, cerita kepada kami Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Ahnaf Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nah ini yang Imam Bukhari. Jadi kalau begitu bahwa satu kitab Adabul Mufrad itu disampaikan oleh Imam Bukhari kepada siapa? Kepada Abul Khair Ahmad bin Muhammad, dan seterusnya itu oleh Ahmad bin Muhammad dicatat kepada siapa? Kepada Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin dan seterusnya itu. Dan akhirnya kitab ini ditulis dan tulisan itu sampai kepada kita, ya, kepada kita. Oke, mari kita pelajari satu persatu hadis yang ada di kitab Adabul Mufrad itu.
Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kitab ini menerangkan tentang al-adab, tentang tata krama, tentang akhlak kan itu. Makanya di sini dikatakan yang pertama, haddatsana Abdul Walid, haddatsana wa ceritakan na ing kita sapa Abdul Walid Abdul Walid, qala ngendika sapa Abdul Walid, haddatsana ceritakan na ing kita sapa Syu'bah, qala ngendika sapa Syu'bah, Al-Walid ibnu Aizar. Jadi Al-Walid ibnu Aizar akhbaroni, ceritakan sapa Al-Walid ibnu Ahbar ni ingsun, qala ngendika sami'tu. Lah ini yang dikatakan oleh Al-Walid ibnu Aizar itu, sami'tu minta sapa ingsun Abu Amr ing Abu Amr Asy-Syaibani yaqulu hal ngendika sapa Abu Amr, haddatsana ceritakan ing kita sapa sing ceritakan sahibu hadhihi dar, orang yang memiliki rumah ini, wa aumaa, dan memberikan menunjukkan sapa Abu Amr Asy-Syaibani itu biyadi kelawan tangane Abu Amr Asy-Syaibani ila dari Abdillah maring omahe Abdullah. Jadi ini namanya sanad, itulah sanad. Sanad itu ya rentetan rawi yang sampai kepada apa? Sampai kepada sumber berita. Karena sumber beritanya ini Rasulullah, ya Abdullah inilah perawi pertama yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah. Qala ngendika sapa Abdullah, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sa'altu matur sapa ingsun an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, ayul a'mali utawi di amal ahabbu kang luwih didemeni ila Allah, mare ayul amali dine amal ahabbu kang luwih didemeni ila Allah, atau ayul amal utawi di amal ahabbu iku luwih didemeni ila Allah maring Allah azza wa jalla, azza kang mau luhur sapa Allah, wa jalla mau agung sapa Allah. Qala mongko jawab sapa jeung Nabi, as-sholatu ala waqtiha. Jadi yang paling disukai oleh Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, yaitu salat ala waqtiha, ingat ing dalam wektune salat. Jadi pada waktu salat ya salat. Dalam sebagian hadis dikatakan fi awwali waqtiha atau ala awwali waqtiha, di awal waktunya. Salat pada waktunya. Qultu matur ingsun, sapa sing matur? Ini Abu Amr Asy-Syaibani niku. Abdullah ya, Abdullah yang matur itu. Tsumma ayyu, apalagi setelah as-shalatu ala waqtiha, qala jawab sapa jeung Nabi, tsumma birrul walidaini, kemudian berbakti, berbuat baik dengan kedua orang tua. Qultu matur ingsun malih Abdullah niku, tsumma ayyu, napa melih? Qala jawab sapa jeung Nabi, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau pada masa Rasulullah yang namanya jihad ya memanggul senjata ke medan perang dalam rangka mempertahankan agama Islam, itulah jihad. Kalau dalam konteks sekarang yang sudah tidak ada lagi pertempuran, terus jihad bagaimana? Bagi seorang mahasiswa yang namanya jihad ya belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan banyak hal yang itu diyakini bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Bagi seorang dosen, jihadnya apa? Ya berkarya, mengajarkan karyanya, menulis karyanya, dan seterusnya. Bagi seorang petani, pergi ke sawah dengan sungguh-sungguh mengerjakan pertanian. Seorang pedagang, itulah jihad menurut perspektif Profesor Quraisyab ya, ketika sudah tidak lagi pertempuran. Jadi al-jihadu fi sabilillah. Qala ketika sapa Abdullah, haddatsani bihinna, haddatsani ceritakan sapa jeung Nabi ni ingsun bihinna kelawan iki-ikilah, apa iki-ikilah nggih niku as-shalatu ala waqtiha, birrul walidaini, dan al-jihad. Kenapa seperti itu? Walau tazattuhu, lan andai kata menambahi sapa ingsun hu ing pertanyaan niku, lazadani, mongko yakti nambahi sapa jeung Nabi ni ingsun. Andai kata saya tanya lagi summa ayu terus itu, maka Rasulullah akan tentu memberikan jawaban-jawaban berikutnya. Tetapi ketika Abdullah itu sudah tanya yang ketiga dan sudah diberi jawaban yang ketiga itu, sudah summa sakata, akhirnya Abdullah itu diam, tidak meneruskan pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalau kita perhatikan hadis ini, saudara-saudara sekalian, bahwa yang pertama dalam satu teknik pembelajaran itu, termasuk yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah ada yang namanya teknik tanya jawab. Jadi
Jadi sahabat bertanya, Rasulullah menjawab. Jadi makanya teknik pembelajaran tanya jawab itu ada satu teknik yang baik karena kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ditunjukkan oleh Rasulullah itu apa-apa yang dicintai oleh Allah kan itu. Yang dicintai oleh Allah adalah tadi sholat pada waktunya. Apalagi berbakti kepada kedua orang tua kan itu. Berbakti kepada orang tua. Nanti kita akan tahu betapa besar faedahnya kita berbakti kepada orang tua. Maka kita menjelaskan hadis-hadis berikutnya. Terus apa lagi? Jihad fisabilillah. Kita bersungguh-sungguh. Jihad itu adalah ada satu kesungguhan untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Itulah jihad fisabilillah kan itu. Oke, kita teruskan. Haddatsana Adam ceritakan yang kita. Sapa Adam. Ini kalau saya bertanya itu, siapa yang mengatakan haddatsana itu? Haddatsana. Ini kan haddatsana ceritakan yang kita kan itu. Sapa kita niku? Nah niki adalah Imam Bukhari dan temannya kan ada kata na kan itu. Nah itu kan mutakallim al ghair kan itu. Jadi yang ngomong dengan yang lain, makanya haddatsana. Kalau haddatsani itu berarti mutakallim wahdah sendiri kan itu. Jadi ini plural jamak. Haddatsana ceritakan yang kita sapa Adam. Qala juga sapa Adam, haddatsana ceritakan yang kita sapa Syu'bah. Qala juga sapa Syu'bah, haddatsana ceritakan yang kita sapa Ya'la bin Atha an abi saking bapake Ya'la wa an Abdullah saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala ngendika sapa Abdullah bin Umar ngendikane ridha Rabb fi ridul walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridha Rabb utawi ridane pangeran iku fi ridul walid ing dalem ridhone orang tua. Jadi ridhonya Allah itu berdasarkan ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho, maka Allah juga ridho. Kalau orang tuanya itu bendu marah, tidak menyetujui, ya Allah tidak menyetujui kan itu. Oleh karenanya dalam banyak hal saudara harus seperti itu kan, minta ridho kepada orang tua. Ketika misalkan saudara akan nanti setelah selesai S1 studi lanjut gitu, gimana minta saran kepada orang tua kan itu ya, bagaimana baiknya dan seterusnya gitu. Jadi minta restu kepada orang tua, ridhonya orang tua itu sedemikian penting ya, sedemikian penting dalam kehidupan kita kan itu. Bahkan tidak sekedar hanya ridho orang tua yang kita perlu itu, berbuat baik dan banyak mendoakan kan itu ya, berbuat baik dan banyak mendoakan. Itu adalah salah satu cara agar kita oleh Allah dimudahkan seluruh urusannya dan akan menjadi hamba Allah yang sukses. Oke, itu bab pertama sudah selesai. Bab pertama itu tadi terkait dengan babu qaulillahi ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Jadi ada dua hadis yang terkait dengan ini. Kita masuk ke bab berikutnya, babu birril ummi, yaitu bab yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada ibu. Nanti kita akan tahu kan itu. Jadi kalau kita timbang kita berbuat baik dengan ibu dengan ayah itu seperti apa kan timbangannya kan itu. Haddatsana Abu Asim, haddatsana ceritakan naing kita. Sing ngomong haddatsan ini adalah Imam Bukhari ya. Haddatsana ceritakan naing kita sebab Abu Asim. An Bahz bin Hakim, saking Bahz bin Hakim, an Abi, saking bapak Bahz, ya berarti dari Hakim itu, an Jadi dari Mbak Bahz. Qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah, wahai utusani Allah. Siapa yang mengatakan itu berarti kakeknya Bahz niku, Jad niku. Qultu matur ingsun ya Rasulullah, wahai utusani Allah, man abarru, man sapa iku abarru, kudu aku berbakti atau berbuat baik. Qala ngendika sapa Rasulullah, jawab pada Rasulullah, ummaka. Siapa yang ada harus berbaik? Ummaka, ing ibumu. Kultu matur meleh ingsun. Jadi mbebas matur meleh ingsun. Man abar, siapa yang harus saya berbuat baik? Qala jawab Rasulullah, ummaka, ing ibumu. Kultu matur meleh, man abar kul qala jawab Rasulullah, ummaka. Jadi ummaka sampai 3 kali.
saudara harus berbuat baik pada ibumu. Kultu matur melih baik basit niku man abar qala abaka, baru pak. Dengan sampai nanti kan calon ibu kan itu kan, calon ibu. Bisa dibayangkan kalau ada seorang anak yang berani kepada ibunya, itu betul-betul anak yang durhaka. Kenapa? Karena sababiah anak itu bisa lahir di muka bumi ini, orang yang paling berjerih payah adalah ibunya. Berapa lama jerih payah itu? Minimal 9 bulan, rata-rata 9 bulan 10 hari. Yang paling pendek 6 bulan, yang paling lama 4 tahun. Contohnya siapa? Syafi'i itu 4 tahun kan itu. Makanya kan Imam Syafi'i hebat, itu wajar, di kandungan itu 4 tahun kok itu ya. Jadi hebat sekali, wajar itu. Sama nanti kalau pengen punya anak seperti Imam Syafi'i ya itulah, dalam mengandung nanti 4 tahun kan itu. 4 tahun di dalam kandungan, masak digowo kan itu, ning pasar digowo kan itu, tidur ya kalau masih sebulan 2 bulan gak masalah, kan sudah 7 bulan 8 bulan itu kan sudah sedemikian berat kan itu ya. Oleh karena itu kalau ada seorang anak yang berani kepada ibunya kan itu, ini betul-betul anaknya durhaka kan itu. Oleh karenanya ketika Rasulullah itu ditanya oleh kakeknya Bahz bin Hakim itu, pada siapa beliau harus berbuat baik, maka jawabannya adalah ibumu, 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 bapak. Oh itu bapak. Itu. Jadi itulah timbangan atau frekuensinya. Frekuensinya itu tingkat ketaatan kita kepada ibu itu harus 3 kali lipat dibanding ketaatan kepada bapak. Kalau bapak, kepada bapak itu kita harus berbuat baik, maka kepada ibu itu harus jauh kita berbuat baik. Jangan sekali-kali kita membuat ibu kita tidak merasa nyaman. Jangan sampai sekali-kali kita membuat ibu kita itu menangis gara-gara perilaku kita. Ini tangisan sedih, bukan tangisan bahagia kan itu. Tangisan bahagia misalkan sama kan tidak diperkirakan bisa sarjana kan itu. Sama sarjana ibu sama juga nangis kan itu. Tapi itu nangis bahagia kan itu. Nangis bahagia. Jadi ini frekuensi seperti itu. Qala qultu matur ing secapa jadu bahs niku man abar, setelah qala abaka thumma al aqrab fal aqrab, setelah bapakmu thumma al aqrab, maka orang yang lebih dekat kepadamu, fal aqrab, maka orang yang lebih dekat kepadamu. Siapa yang lebih dekat kepada anak itu? Ya tentu saudara-saudaranya, kakeknya, neneknya, pamannya, bulenya, budinya, dan seterusnya kan itu. Orang-orang yang dekat dengan kita itu kita harus berbuat baik kan itu. Ini. Jadi itulah betapa pentingnya kita itu berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana kalau kedua orang tua kita sudah meninggal, sudah wafat seperti saya gitu. Jadi ayah ibu saya sudah meninggal. Ayah saya wafat ketika saya sedang di S2 tahun 96. Jadi sudah sangat lama. Terus kalau ibu saya itu wafatnya sekitar tahun 2017 ya, jadi beberapa tahun yang lalu kan itu. Jadi bagaimana saya harus berbuat baik kepada kedua orang tua saya? Ya harus kita doakan gitu. Maka setiap batas sholat itu jangan sampai kita melupakan untuk mendoakan kepada kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita doakan itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita perbanyak, akan jauh lebih baik kan itu ya, lebih baik. Itu hadis yang ketiga. Kita masuk ke hadis yang keempat. Haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam. Haddatsana ceritakan yang kita sebut Sa'id ibnu Abi Maryam. Sa'id kan dadi analange Abi Maryam. Qala kita sebut Sa'id akhbarana nyeritakan yang kita sebut Muhammad ibnu Ja'far ibnu Abi Katsir. Qala ketika sapa Muhammad bin Ja'far akhbarani menceritakan ngabari ning ingsun sapa Zaid bin Aslam, Hajjaj bin Aslam, an Atha bin Yasar, saking Atha bin Yasar, an Ibnu Abbas, saking Ibnu Abbas, annahu setune kelakuan Ata tekahu ing Nabi. Ata tekahu ing Ibnu Abbas maksud saya. Ata tekahu ing Ibnu Abbas sapa rajulun seorang laki-laki.
Faqala mongko nuli cerita sapa laki-laki itu. Jadi ada seorang laki-laki mendatangi Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, dan bercerita, ini khatabatul muratan, ini setune ingsun itu khatabtu iku nglamar sapa ingsun imra'atan ing seorang wanita. Ada seorang wanita dilamar. Fabat mongko nuli nolak sapa wanita itu antang kihani yen to nikahi sewanitane ingsun. Jadi nglamar ditolak, diceritakne kepada Ibnu Abbas. Fa khatabaha mongko nuli nglamar ha ing imro'aniku sapa ghairi selain ingsun. Jadi ada seorang wanita saya lamar ditolak. Mari ngono dilamar wong liya itu. Terus apa yang terjadi? Fahabbat mongko nuli demen sapa imro'ah antang kihau yen to nikah. Contoh nikahi sapa imro'ahu ing ghairi niku. Jadi ternyata wanita itu mau ketika dilamar orang lain itu. Terakhir apa yang terjadi? Fakir itu mau nulis cemburu sampai ingsun alaiha kepada imro'aniku. Akhirnya apa yang saya lakukan? Faqataltuha, mongko akhirnya mateni, membunuh sampai ingsun ha ing imro'ah. Wong tak lamar ra gelem kok dilamar wong liya kok gelem kan itu. Manasne ati tak pateni. Wah niki itu cerita dari seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas gitu. Ngoten. Akhirnya laki-laki itu bertanya, "Fali min taubatin?" Fali mongko ana to ingsun min taubatin sang taubat. Apakah ada jalan taubat bagiku wahai Ibnu Abbas? Nah niku. Qala jawab sapa Ibnu Abbas, ummuka hayyatun. Niku mestinya apakah ibumu hayatun, masih hidup? Tanya gitu. Ibumu masih hidup enggak kan itu? Tanya ngoten. Padahal pertanyaannya apakah tobat saya diterima. Ternyata jawabannya Ibnu Abbas dengan menjawab dengan pertanyaan apakah ibu masih hidup. Qala jawab seorang seorang laki-laki itu menjawab lah enggak masih hidup. Qala mongko jawab sapa jeung Nabi tobat to ilallah maring Allah azza kang maha luhur sapa Allah wa jalla maha agung sapa Allah. Kalau ibumu sudah meninggal, ya jalan satu-satunya saudara harus bertobat kepada Allah. Wa taqarraba lan akhire taqarrub mendekatkan diri sapa rajul ila kepada Allah mastata'ta wa taqarraba lan mendekatlah sapa rajul ila kepada Allah mastata'ta sejauh yang saudara mampu itu. Terus fadhabtu karena jawaban Ibnu Abbas kepada laki-laki seperti itu, fadhabtu mongko akhire napa sowan sapa ingsun atau tidak kisah sapa ingsun sapa sing kisah niku niki Atha bin Yasar niku. Jadi akhirnya karena jawab seperti itu, akhirnya Atha bin Yasar itu memberanikan diri untuk menemui Abdullah bin Abbas. Wa sa'altu lan takok sapa ingsun Ibnu Abbas lima sa'al tahu an hayati ummihi, lima krono apa sa'alta takon panjenengan an hayati ummihi saking uripe ibune si rajul. Faqala mongko nuli jawab sapa Ibnu Abbas, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidati. Ini sedurunge ingsun iku la a'lamu ora weruh sapa ingsun amalan ing satu perbuatan, ing satu perbuatan untuk ibadah lah. Aqrabu kang luwih demenaken luwih nyedekaken ilallahi maring Allah azza kang maha luhur sapa Allah wa jalla maha sapa Allah min birril walidati ditimbang berbuat baik kepada ibu. Saya tidak tahu itu perbuatan baik apa yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dibanding nopo berbuat baik kepada ibu. Artinya apa? Bahwa ketika orang itu punya dosa dan dosa itu hakullah dan dia mau berbuat baik berbakti kepada ibunya, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan menjadi sababiyah orang itu untuk masuk ke surganya Allah. Jadi nanti di hadis-hadis ini di kitab Adab al-Furat itu kita dikasih tahu bagaimana jalan menuju ke surganya Allah kan itu. Jalannya banyak kan itu. Makanya saya sepakat dengan Gus Baha itu yang mengatakan kuncinya surga sudah dibocorkan oleh Allah kan itu. Miftahul jannah la ilaha illallah kan itu, dan sedemikian banyak kuncinya. Nah, wong Islam kok orang mlebu swarga aku nemen kan itu. Wong kuncine neraka gak dibocorkan oleh Allah kan itu. Kan tidak dibocorkan oleh Allah. Kan enggak ada kan miftahun nar kan enggak ada itu. Yang ada adalah miftahul jannah kan itu. Jadi kuncinya sudah dikasih tahu oleh Allah kan itu.
Kalau kuncinya sudah dikasih tahu dan kita tidak masuk surga, ya nemen kan itu. Makanya kita harus husnudzon kepada Allah bahwa kita besok di akhirat akan mendapatkan rahmatnya Allah kan itu. Jadi ini yang harus kita yakini. Itu hadis yang keempat. Jadi kita harus berbuat baik dengan ibu. Untuk selanjutnya yaitu babu birril ab, insya Allah nanti kita pelajari pada waktu berikutnya. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.